dari kayu, tanaman menaun, dari jaringan silem itu melebar terus. Jadi kalau punya meja diameternya 3 meter itu berarti dari pohon yang nggak ada sambungan ya, itu dari pohon yang memang diameternya 3 meter. Itu apa? Silem itu, jaringan silem dari tumbuhan, dan tumbuhannya pasti dikotil bukan monokotil. Kalau monokotil nggak bertambah lebar jaringannya. Contohnya monokotil apa? Padi dari dulu batangnya segitu aja kan, nggak melebar. Kelapa ya segitu aja, nggak mungkin kelapa diameter sampai 1 meter tuh nggak mungkin. Monokotil itu ada batasnya karena silem dan plen acak-acakan. Kalau dikotil teratur, plen di dalam silem di luar, ini udah teratur dia melebar. Jaringan ikatan pembuluh angkut dia masih ada celah-celah sel pengisi lagi. Nah itu pelajaran botani nanti ya, kan udah dapat botani dari Bu Lulu gitu. Silakan ada yang mau tanya lagi. Semua, tidak hanya batang, ranting-ranting, tulang-tulang daun, urat daun. Ya kan kalau kamu lihat daun menyirip aja ya, itu pasti ada urat-urat daunnya kan, yang halus itu. Jadi kok, nah itu sama, semua. Iya, ya kalau kamu petik daun lah, daun apa aja, itu kan ada urat-urat daun. Nah itu apa? Jaringan ikatan pembuluh angkut. Kalau enggak, daunnya nggak kebagian air, dari mana dia jalannya? Di tulang-tulang daun, urat-urat daun. Nah itu disitulah jaringan ikatan pembuluh angkut silem dan phloem berada. Itu sampai di akar semua ada. Jadi bukannya di batang atau di akar saja. Nanti daunnya nggak, susah ngirim makanan ke bawah. Air juga susah naik ke atas kalau nggak ada silem dan phloem. Sampai pucuk-pucuk daun pun, daun yang muda maupun daun yang tua pun ada tuh, urat-urat daun kan ada. Nah, setiap tulang daun itu silem dan phloem. Lihat kuliah yang pertama, kan saya gambar tuh, ada jaringan epitel, nah di bawahnya polisade, nah di tengah-tengah tuh ada kumpulan jaringan silem dan jaringan phloem. Nah itu pas tulang daun, kalau dipotong situ, itu jaringan. Itu biologi umum tuh sebetulnya. Praktek ada, preparat bapak di lab ada tuh. Tuh lihat monokotil, dikotil, udah diwarnain lagi, bagus preparat yang bapak punya tuh, bagus di lab tuh. Tahu waktu biologi umum prakteknya berapa, karena kalau biologi umum dengan Pranota pasti praktek jaringan ya. Iya, iya semua. Jadi biji mulai keluar kecambahnya, apa itu, koleoptil, hipokotil, keping, itu semua ada silem dan phloem. Nah kalau nggak ada mati dong dia. Iya kan, udah jadi itu. Akar-akar primer sampai akar sekunder sampai akar adventif, apa tuh, bulu akar ya, itu pasti ada silem dan phloem. Kalau nggak ada silem dan phloem gimana jalannya dong makanan dari daun ke akar, dari akar ke daun gitu. Itu jalan tolnya makanan di situ semua. Maka nanti ada teknik mencangkok. Nah, mencangkok itu sampai kena silem dan phloemnya. Kalau cuma kulit kayunya ya nggak akan tumbuh. Jadi kita lukai si batang tadi sampai terkena ikatan pembuluh angkut, baru di situ kita tutup tanah. Nanti akan keluar akar di situ. Setelah keluar akar baru kita potong, mencangkok. Okulasi menempel juga begitu, harus sampai kena jaringan ikatan pembuluh angkut. Itu malah pinter, rakyat tuh lebih pinter daripada kita sarjana pertanian. Belum tentu kita mencangkok jadi. Bagi di bulan kemarau begini, harus bulan penghujan itu. Okulasi ya, penempelan itu. Juga begitu, harus dilukai dulu. Kulit kayu ini dibuang, ditempelkan antara batang satu dan batang lain, nanti akan keluar kecambah. Misalnya kamu mau menempel mangga sama peni, nah itu.
Jadi baunya bau kueni, dagingnya daging mangga. Namanya apa? Kuelem, kueni pelem, gitu kan? Nah, itu bener itu, ya. Seperti melon. Melon itu menggabungkan antara belewah, tau kan belewah ya? Yang itu, nah itu dengan semangka. Makanya bijinya kayak semangka, daging kayak belewah, ya kan? Nah itu melon, itu hasil kawinan itu. Jadi kalau di luar negeri ada melon tuh pasti kiriman dari Indonesia. Nah, terus mulai ikut-ikutan negara lain ngawin-ngawinkan kayak gitu gitu loh. Jadi banyak keanekaragaman buah-buahan di Indonesia yang dari buah asli dikawinkan, muncul lagi. Nah, itu kueni sama pelem itu paling apa drastis tuh, baunya bau kueni tapi seratnya serat pelem, serat mangga. Ya, karena kalau kueni kan nggak bisa dipotong melintang kan serat mulu kan. Nah, bagaimana supaya dia seratnya halus seperti mangga, maka dikawinkan kueni sama mangga. Mangga itu pelem bahasa Jawanya, digabungnya jadi kuelem, kueni pelem gitu. Banyak sekarang di pasar-pasar tuh banyak kan. Nanti ke struktur jaringan hubungannya dengan fotosintesa, hubungannya dengan metabolisme akan saya jelaskan pada saat pelukaan. Ya kan, kalau kita dilukai tangan kita atau jari kita pasti berdarah. Dia pun begitu, cuma nggak berdarah merah dia, tapi dikeluarkan plasma sel. Nah, plasma sel itu salah satunya mengandung sel pembeku. Contohnya Hevea brasiliensis ya, tanaman karet. Itu kalau dilukai keluar getah kan, itu getah itu sebagai apa? Antibiotika supaya dia nggak busuk. Nah, kalau luka didiamkan kan jadi infeksi, sama kayak tanganmu kalau luka nggak diobati misalnya kena debu kena apa ya bisa infeksi kan. Nah tubuhan juga punya antibiotika dari tubuhnya dia, itu berupa getah. Maka mengambil karet nggak mungkin di siang hari atau di sore hari, ngambilnya subuh pagi karena dia sedang kuat-kuatnya gutasi. Turgesen kemarin saya jelaskan itu. Lihat lagi. Kemudian kumbang, nggak ada sore hari gini kumbang nyari madu, nggak ada. Kumbang nyari madu pasti pagi hari tadi, sebelum jam 10 matahari belum tinggi, karena nektar sedang gutasi. Apa itu nektar? Kelenjar madu sedang giat-giatnya mengeluarkan madu. Mau lihat orang membuat air nira untuk gula merah, gula Jawa, nggak ada. Membuat air nira itu sore hari atau siang hari. Pagi-pagi subuh tadi dia udah manjat air nira, dia deres tuh pelepahnya, maka gutasi sehingga muncul air, terus ditampung di bumbung apa bambu kan. Nanti jam 10 pagi dia manjat lagi, dia udah penuh, udah airnya manis sekali itu. Nah airnya itu dipakai untuk ciu, minuman keras itu. Nah sedimentasinya, dapannya itu dipakai untuk gula merah itu. Nah, itu tuh dari pohon aren gitu, yang lidinya besar-besar tuh. Jelas? Silakan. Iya. Ya hasil fotosintesa. Pohon tebu itu semakin kecil, apalagi kamu lihat tebu yang warnanya tua ya, hitam ya, hitam. Kalau yang kuning itu nggak manis. Kalau pabrik-pabrik tebu yang ditanam tuh tebu yang warnanya hitam, warnanya kuning tua, nah itu berarti kan fotosintesa tinggi, ya kan, zat warnanya tinggi. Jadi per 1 kilogram batang tebu untuk tebu yang biasa, ya mungkin kadar gulanya rendah. Tapi yang batangnya kecil-kecil, warnanya kehitam-hitaman tuh kadar gulanya tinggi. Nah gula itu siapa yang bentuk? Ya daun-daunnya. Coba kamu potongi daunnya waktu masih muda, nanti hambar kamu petik itu apa batangnya, kamu peres ada airnya tapi hambar, atau gulanya tidak terlalu. Nah, itu. Makanya kalau nggak salah kakak kelasmu pernah ada yang, Pak kalau tebu kurang terus gimana? Ya kan alternatif banyak buat gula. Emang gula harus dari tebu? Coba dari sawo. Sawo itu kadar gula tertinggi loh. 1 kilogram tebu tuh ya sawo. Sawo yang coklat-coklat itu kok kita peres
kita ekstrak itu kadar gulanya tinggi. Coba kamu adakan percobaan itu. Cuma warna gulanya nggak seputih warna gula pasir, agak kecoklat-coklat, itu kadar gulanya tinggi itu dari sawo, tertinggi itu dari buah-buah lain, baik itu sawo Manila maupun sawo kecil yang kecil-kecil itu kadar gulanya tinggi. Ya, itu buat penelitian bisa itu untuk mengganti fungsi tebu. Tebu sekarang kan susah. Itu ladang nggak mau ditanami tebu sama pemerintah, ladang rakyat, karena tebu itu merusak tanah. Gitu. Jadi unsur tanah banyak keserap tebu. Jadi nanti udah kontraknya udah habis, ninggalin tanah udah rusak. Maka petani nggak mau dikontrak sama pemerintah untuk tanam tebu. Nah, pemerintah semakin berkurang tanah untuk tanam tebu, sementara permintaan gula dari masyarakat makin banyak. Akhirnya impor mulu kan. Nah, itu termasuk sasaran. Dan tujuannya untuk apa kita membuat gula bukan dari tebu tapi gula dari air nira tadi, atau gula dari sawo. Ya kan pernah lihat di televisi ada gula semut kan, di supermarket juga ada gula semut. Itu gula bukan dari tebu tapi dari aren, gula merah, itu diayak lagi jadi bukan disebut gula semut gitu. Itu manis juga ya. Ya, lihat sistem perakarannya. Tebu itu punya akar tinggal seperti alang-alang, namanya rizoma. Jadi tebunya udah selesai panen, nah akar tinggalnya itu mungkin musim kemarau gini tumbuh lagi. Jadi unsur tanah banyak diserap oleh tebu tadi. Maka kalau dikontrak sama pemerintah walaupun mahal, ngolahnya bisa 4-5 tahun lagi diberakan tuh lahan tebu yang udah nggak dipakai untuk ditanami, apalagi tanami padi susah, paling tanam jagung dulu atau kacang tanah dulu gitu. Makanya nggak ada yang mau rakyat itu dikontrak tanahnya oleh pemerintah, karena unsur-unsur makro dan mikronya udah mengalami kerusakan gitu. Tapi kalau cuma untuk padi ya pupuknya paling itu tuh aja kan gitu. Tanaman semusim lah. Kalau tebu kan cukup lama, dia 8-9 bulan dia baru dipanen. Kalau padi kan paling 3,5 bulan, paling lama 6 bulan padi lama yang dulu ya. Lagi mau tanyakan? Ya, silakan. Zaidan, Pak. Ya, Zaidan, silakan. Ini Pak, tanaman ubi? Tanaman ubi itu kebanyakan terbentuknya di dalam tanah ya Pak? Umbi akar ya di dalam tanah. Kalau umbi batang ya di batang. Pernah lihat kamu palem botol? Nah, palem botol itu apa? Besar di atas tuh. Itu umbi batang. Tapi juga nggak bisa dimakan, sekedar itu tanaman hias saja kan. Nah, umbi-umbian seperti bawang merah, bawang putih juga umbi, ya kan? Tapi umbi akar. Nah, kalau pohon pisang itu pelepah, bukan batang tapi pelepah yang berlapis-lapis. Kan batangnya berlapis-lapis gitu. Salah satu udah umum lah tanaman itu, semua udah pernah lihat lah. Di desa-desa tepi-tepi kota banyak lah itu. Ya, umbi akar juga, bawang merah, bawang putih, kentang. Tapi kacang bukan umbi, kacang adalah biji. Karena hasil kawin di atas baru dia turun. Itu banyak yang nggak tahu di sana, ya kan? Maka kenapa kacang disebut biji kacang? Kenapa bukan disebut umbi kacang? Karena memang dia kawin dulu di atas. Bunga jantan, bunga betina kawin dulu, baru dia membentuk kecambah turun ke bawah. Itu kalau geludan-geludannya itu kamu nggak gemburkan, ya dia susah nembus dalam tanah. Akhirnya polongnya gede tapi bijinya kecil-kecil. Kan ada 3, ada 4 tuh satu polong tuh, dalamnya ada bijinya. Nah itu rugi kan kalau polongnya gede tapi bijinya nggak ada, atau polongnya bentuknya 3 tapi bijinya cuma 1. Itu kerugiannya. Jadi kualitas tanaman sangat ditentukan oleh olahan. Itu juga bisa perlakuan treatment nanti.
udah belajar rancok sama Pak Bahtar ya, itu termasuk treatment tuh lahan juga. Kemudian kedalaman menanam biji-bijian tadi, ya, ada yang hipogis, epigis, ada yang dimasukkan ke dalam tanah dulu, ada yang dilempar ke tanah bisa tumbuh. Kalau monokotil nggak bisa dilempar di atas permukaan tanah, harus ditutup dalam tanah dulu, buat lubang tutup monokotil. Saya kalau dia tumbuh roboh nanti. Maka kenapa padi, jagung semua kan dibiarkan dulu, dibiarkan baru dipindah dari persemaian pindah ke sawah kan. Kecuali padi ladang ya, padi gogo ya. Padi gogo itu ditebar di hutan ya udah tumbuh sendiri, bodo amat dia. Tapi lama, hampir setahun tuh baru panen. Ya kan kita kebutuhan pangan makin mendesak. Manusia makin banyak, gimana caranya supaya padi yang 6 bulan tadi atau setahun tadi bisa 3 bulan ya. Sekarang udah 3 bulan setengah udah bisa panen. Tapi ya disemaikan dulu kan. Itu hipogis. Nah, itu. Tapi kalau mangga kamu lemparnya ke permukaan tanah, tumbuh sendiri.